Selamat pagi untuk semua. Pagi. Pagi. Oke, terima kasih banyak untuk topik ketiga ini dari pelajaran kita filosofi pendidikan Indonesia. Bagian ruang kolaborasi ini akan mengelaborasi tentang bagaimana manusia Pancasila yang terwujud dalam tindakan dan lebih khusus akan kita arahkan kepada bagaimana kita nanti sebagai guru profesional menerapkannya di ruang lingkup kelas kita nanti. Jadi di awal ini kita akan mempelajari tentang apa yang sudah kami sebagai kelompok diskusikan, bagaimana manusia Pancasila itu dan manusia Indonesia yang sesungguhnya, dan bagaimana cara pendekatan saat kita berada dalam konteks pendidikan. Saya, Syarif, Malinda, Rizky, dan Mbak Selvi akan memaparkan ide-ide kami. Di sini sudah menerapkan kenapa keberagaman nilai itu. Jadi dari kesimpulan sebelumnya atau teman-teman sebelumnya, jadi poin pertama kita adalah kebinekaan dan nilai-nilai Pancasila. Contohnya nomor 1, kebinekaan tunggal ikaan budaya, ras, etnis, suku, dan agama. Kita di Indonesia punya istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita mempunyai ras berbeda. Setiap satu pulau kita mempunyai, misalnya Pulau Jawa, kita punya ras beda, etnisnya juga beda, agamanya apalagi. Gak usah jauh-jauh di satu pulau, satu RT pun kita punya agama berbeda nih, suku berbeda. Itu yang menimbulkan kebinekaan kita. Kedua, manusia berasa Pancasila. Dari satu negara, dari Sabang sampai Merauke, kita akan merangkumnya di Pancasila. Dari sila 1 sampai sila 5, pasti sudah paham kan? Nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita untuk berlangsungan karakter kita ke depannya. Ketiga, manusia yang religius. Itu satu RT kita punya beberapa agama. Jadi religius itu meskipun kita kayak tadi contohnya Aceh dan Bali. Yang Bali itu Hindu ya. Bali itu Hindu, jadi mereka ada waktunya, kayak ada malam Nyepi. Berarti semua meskipun agamanya lain dari agama itu, kita harus tetap diam di rumah. Itulah sikap toleransi dari religius. Kalau di agama berarti agama Islam kita ziarah ke Wali Songo, makam-makam tuh. Keempat, kepribadian ketimuran. Ini nih jadi bakal kita, identitas kita kalau di mata orang luar. Apalagi yang suka K-pop, pasti orang K-pop ditanya kenapa sih suka Indonesia, orangnya lama-lama, sedikit-sedikit halus, sedikit-sedikit nunduk, sedikit mungkuk. Jadi itu adalah ciri khas kita, ramah dan ramah. Dan itu menjadi ciri khas kita nih di luar negeri, orangnya baik-baik, suka senyum. Nah, seharusnya untuk kita sebagai guru, inilah nilai yang harus lebih kita tanamkan. Apalagi sekarang kita susah melihat itu di sekolah. Apalagi di sekolah setiap guru masih ditanamkan 3S, senyum, sapa, salam. Itulah yang harus kita terapkan. Selanjutnya, mengapa kekuatan nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan? Kenapa sih nilai luhur identitas pendidikan Indonesia penting bagi pendidikan kita? Kita lihat dari zaman kita Hajar Dewantara yang lalu, bahwa bahkan Ki Hajar Dewantara saja hingga membuat dan membentuk tangan siswa di masa itu. Agar apa? Agar pendidikan di Indonesia itu tetap pada dengan keluhuran atau sosial kultur Indonesia itu sendiri. Kita nggak apa-apa untuk mengambil atau mencontoh kebaikan-kebaikan dari negara-negara lain, namun pendidikan di Indonesia itu sendiri harus tetap saling berjalan dengan budaya luhur Indonesia kita. Selanjutnya, pendidikan Indonesia dalam relasi kesalingan bukan rivalitas. Nah, dari nilai-nilai luhur budaya pendidikan Indonesia kita itu seperti ras, budaya, karakteristik dan semacamnya ini, bahwa di dalam pendidikan ini nanti di Indonesia itu akan harus saling bekerja sama, bukannya sebagai rival atau saling berbeda
berbeda-beda seperti itu. Jadi tidak di perbedaan-perbedaan kebudayaan dan sosial kultural Indonesia kita di dalam bermasyarakat ini akan disatukan di dalam pendidikan Indonesia yang menjadi kesatuan. Lalu selanjutnya membentuk karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, dari pemaparan dari Mbak Halika bahwa karakteristik yaitu kebinekaan tunggal ikahan, religiulitas dan semacamnya akan membentuk karakteristik masyarakat Indonesia itu dilihat dari pendidikan yang terintegritas seperti itu dalam pendidikan Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana urusan tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan Indonesia. Ya, kelompok kami mengambil dari konsep wujud Kunchara Ningrat. Wujud yang pertama yaitu tentang nilai ide atau gagasan yang tumbuh dalam masyarakat. Ya, yang kedua itu berbagai aktivitas atau pola tindakan. Ini bisa dimaksudkan dengan sistem pemilu, sistem pendidikan yang ada di Indonesia, sistem masyarakat itu berbeda dengan negara lain. Kemudian wujud yang ketiga adalah benda-benda yang bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang disebut juga artefak. Nah, ini bisa kita lihat dari bentuk adat, terus itu berbagai bentuk fisik dari hasil kebudayaan Indonesia. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, kenapa menjadi sebuah landasan buat implementasi dari tiga wujud ini bisa diimplementasikan ke dalam pendidikan. Misalnya, sistem pemilu bisa kita belajar dari materi PKN, sistem budaya di SBK. Kemudian bisa diintegrasikan dengan nilai-nilai leluhur sesuai dengan filosofi pendidikan nasional. Ya, selanjutnya tentang Pancasila sebagai filosofi akan dilanjutkan sama Mbak Syarul. Nah, Pancasila sebagai landasan, sebagai filosofi atau fondasi. Kita semua bisa mengetahui satu bangunan dibangun dengan fondasi untuk satu lantai saja tidak akan sanggup untuk menjadi fondasi untuk bangunan yang direncanakan 2 lantai. Betul Mbak Novi? Betul Mbak Novi ya? Betul ya? Oke, jadi jika landasan rumah tersebut dibentuk hanya untuk fondasi yang bisa kita sebut tidak sesuai dengan perencanaan kita di masa yang akan datang, maka akan hancurlah bangunan tersebut. Demikian pula dengan keberadaan Pancasila sebagai filosofi atau fondasi bagi manusia Indonesia. Mengapa? Dengan memiliki dan menerapkan lima sila ini, kita memiliki satu fondasi yang sangat kuat yang memungkinkan kita untuk membangun building yang sangat tinggi, sangat besar, dan merupakan satu identitas dari negara kita. Satu saja dari 5 fondasi ini tidak ada, maka bangunan tersebut akan bisa jadi pincang, tidak langsung rubuh ya, tidak langsung rubuh. Satu saja dari kaki meja ini yang tidak ada bisa jadi pincang, mungkin tidak akan langsung rubuh. Tapi ketika ada tekanan masuk, tekanan akan datang. Kita taruh satu benda saja di meja itu, saya pastikan kita semua sudah yakin, percaya bahwa bangunan tersebut akan rubuh. Dengan demikian, kami kelompok 3 mengambil ide bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berhasil, kita perlu membangun di dalam diri kita filosofi, meletakkan dasar Pancasila sebagai dasar kita sebagai guru profesional. Dan ketika kita masuk dalam dunia mengajar, ruang lingkup pembelajaran, maka fondasi tersebut akan menjadi dasar bagi kita membangun bukan hanya siswa tersebut, melainkan membangun Indonesia yang merdeka. Demikian dari kami, semangat mengajar, semangat guru.